Coba dada dulu. Dada dulu, kelihatan nggak situ? Dadah. Dadah, pasukan-pasukan nggak punya rokok. MWOS tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda. 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 Oke, jumpa lagi dengan video MWOS Jakarta, video YouTube yang membahas tentang cuci mobil, salon mobil, semua tentang cuci mobil dibahas di channel YouTube-nya MWOS Jakarta. Ada yang mau saya bagikan melalui konten di channelnya MWOS Jakarta. Ya, ada DM yang mengatakan begini. Apa itu enggak? DM-nya nih saya bacain ya. Apa nanti saya screenshot nggak apa-apa deh. Ya itu. Om mau tanya hidrolik yang bagus dan harga oke, apa ya? Ini masih mengenai peralatan. Nanti saya bahas berikut peralatannya itu seperti apa. Soalnya biasanya saya beli di gitu kan. Terus saya balas nih, ya Om, yang pakai MWOS hidrolik itu mereknya apa dan beli di mana? Gitu. Ini saya nggak tahu motivasinya tanya ke saya apa, tapi setelah saya balas beberapa begitu nggak dibalas lagi, gitu. Cuman dibaca aja. Ya artinya saya nggak fokus sama pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Tapi melalui pertanyaan ini saya mau bagikan supaya ini menjadi edukasi, membuka pikiran kita, membuka wawasan kita bahwa peralatan cuci mobil itu bukan yang paling utama. Ini video saya ya, peralatan cuci mobil itu bukan paling utama. Terus artinya luas sekali seperti apa yang saya katakan ini. Maksudnya bukan paling utama itu, kalau begitu nggak perlu peralatan cuci mobil, nggak apa-apa dong. Ya bisa, itu bisa jadi loh. Anda nggak perlu peralatan cuci mobil, cuman pakai ember saja. Itu bisa, ada. Cuman pakai selang yang nggak pakai steam, itu ada juga cuci motor ada seperti itu, konsepnya ada. Jadi dia lantainya nggak basah, benar-benar nggak basah, tapi pengerjaannya detail sekali, ada. Makanya kenapa saya bilang seperti ini, yaitu kebenarannya peralatan itu bukan yang utama, tapi kalau kita mau bikin car wash ini konsepnya modern yang kebanyakan sudah ada di Indonesia, ya memang harus pakai peralatan gitu loh. Nah mungkin beliau ini bertanya kan, peralatan yang bagus gitu, dibandingkan dengan peralatan yang beliau sudah tahu tadi sebut mereknya. Nah beliau tanya ke saya. Konsep bertanya seperti ini bukan salah, tapi ketika Anda tanya ke saya, ini jadi salah. Saya jelaskan di video ya, supaya Anda nanti kalau sudah melihat video ini, Anda nggak bertanya lagi gitu. Jadi Anda sudah lihat harga di sana, terus kemudian Anda tanya ke saya, Om, harga hidrolik yang harganya oke, gimana ya? Ini yang bikin salah itu seperti ini. Anda tidak salah bertanya, tapi menurut saya Anda salah orang bertanya tentang harga hidrolik itu kepada saya. Karena apa? Hidrolik yang kami tahu, yang saya tahu adalah hidrolik yang paling mahal harganya.
Ya mahal lah di Indonesia. Ini bukan membual, ini bukan kata-kata kosong, tapi memang paling mahal. Kalau Anda sudah tahu harga hidrolik I, Anda sudah tahu harga hidrolik Z, Anda sudah tahu harga hidrolik K, M, L, Anda tanya ke kita, ke saya, itu salah, gitu loh. Jadi saran saya, sesuaikan dengan budgetnya, baru Anda bertanya. Gitu. Mungkin Anda belum tahu, ya makanya kembali terus-terus saya edukasi, saya bagikan, saya share supaya Anda tahu dan jelas gitu. Nanti kalau belum tahu lagi ya Anda tanya lagi, ada yang bertanya lagi. Yang kurang ajar tuh kalau sudah tahu tapi masih bertanya. Tapi saya tetap jawab tuh, tetap jawab gitu. Itu yang pertama. Jadi Anda harus jelaskan kepada diri Anda sendiri bahwa budgetlah yang akan berbicara tentang alat apa yang akan kita pakai. Ya, Anda budgetnya 100 juta, ya jangan cari hidrolik ke Emboss, jangan, itu salah. Anda budgetnya 100 juta. Jadi ada yang 100 juta sudah lengkap. Nah, di situ budget Anda. Ya, di situ budget Anda gitu. Kemudian yang kedua adalah peralatan itu tidak menjamin cucian Anda itu akan ramai atau tidak. Ini perlu digarisbawahi. Jadi peralatan itu tidak menjamin. Kalau saya pakai peralatan ini, nanti cucian Anda akan ramai, omsetnya akan berlipat-lipat. Itu bullshit, itu bohong, itu dusta. Ya, itu dusta. Jadi Anda nggak usah berfokus pada hal-hal seperti itu. Anda mau pakai peralatan yang jelek, Anda mau pakai peralatan yang maksudnya kualitas ya, kualitasnya tidak tahan lama, Anda mau pakai kualitas yang bagus. Kalau lokasi Anda bagus, strategi, terus orang-orang yang Anda kemas ini, yang kerja di tempat Anda ini pelayanannya bagus, training Anda bagus, otomatis cucian Anda udah pasti rame. Udah otomatis tuh pelanggan Anda puas. Ya mau Anda pakai hidrolik second, mau Anda pakai hidrolik bekas, yang penting bisa standar untuk cuci mobil, ya rame. Jadi alat dimanapun bukan menjadi acuan cucian Anda rame atau tidak. Kalau kita bicara alatnya ya. Jadi kan seolah-olah kita ini mau digiring pakai alat ini nanti wah cuciannya rame. Pakai alat ini nanti cuciannya sepi. Pakai alat ini nanti omsetnya bisa berlipat-lipat. No, saya bilang itu bukan menjadi ukuran. Tidak ada ukuran seperti itu. Tidak ada istilah seperti itu, tidak ada. Jadi kalau kita bicara peralatan cuci mobil, yang jadi barometer kita atau apa yang jadi acuan kita adalah kualitas. Pakai alat ini sama alat ini, dibandingkan kualitasnya, dibandingkan harganya. Tidak berpengaruh pada kondisi cucian Anda nanti rame atau tidak. Bukan seperti itu. Misalnya Anda pakai peralatan merek A, oh nanti ini harganya dengan harga budget sekian, misalnya nih. Terus kemudian Anda bilang, ini nanti kalau pakai alat A, cucian saya omsetnya akan 100 mobil dalam satu hari. Tapi kalau pakai alat B dengan budget yang sekian, omsetnya itu akan capai 200 mobil per hari. Sama-sama dengan lokasi yang sama, sama-sama dengan jumlah peralatan yang sama. Ini rumus mustahil. Ini rumus tidak ada, rumus seperti ini. Jadi saya mau informasikan bahwa peralatan itu hanya mengenai kualitas. Dengan budget hidrolik yang harganya mungkin 50 juta satu unit, kualitasnya pasti berbeda dengan hidrolik yang harganya hanya 20 juta per unit. Bicara kualitas, kalau kita bicara peralatan dan merek itu bicara kualitas. Itu saja, nggak bisa dibanding-bandingkan. Nggak usah dibandingkan dengan ramenya kondisi cucian Anda nanti, tidak bisa seperti itu. Jadi peralatan itu hanya bicara kualitas. Nah, bagaimana Pak kalau misalnya kita mau beli peralatan ini tapi kita salah layoutnya? Nah, ini beda lagi.
layout itu beda lagi. Mau alat apapun namanya ukuran hidrolik itu sama. Standar hidrolik di Indonesia itu sama ya, 2x4 kalau nggak salah. Jadi jaraknya nanti sekian meter. Itu hanya layoutnya saja, penempatan hidroliknya saja. Tapi untuk peralatan kuncinya adalah kualitas. Udah itu aja. Ya peralatan itu termasuk hidrolik, kompresor, steamnya. Nah kalau steam ini nanti ada yang awetnya mungkin 2 tahun sudah harus perbaiki, 3 tahun. Nah ini bicara kualitas kalau peralatan, bukan bicara rame atau tidaknya. Ke depan kalau kita bicara hubungkan rame atau tidaknya, kualitas yang kita gunakan, misalnya peralatan itu sudah mulai turun. Kalau misalnya kualitas yang kita gunakan peralatan itu harganya memang standar ya, harga murah gitu, ya otomatis kualitasnya nggak akan tahan lama. Ini yang akan mempengaruhi omset nanti. Tapi kalau sama-sama baru, yang jelas dalam waktu 1 sampai 2 tahun berjalan normal lah. Mau semurah apapun peralatan Anda. Tapi setelah 2 tahun ke sana, itu pasti ada trouble aja nanti. Beda dengan kualitas peralatan yang bagus. Ini maksudnya, supaya Anda tahu, supaya Anda mengerti poinnya di sini. Ya, jadi tidak ada Anda harus beli di sana. Ya memang kalau kita beli hidrolik misalnya dan peralatan, nanti diarahkan sama pihak pabriknya. Oh nanti kalau mau mengikuti saran kami harusnya begini Pak, ini di sini, ya bagus itu bagus. Tapi kalau misalnya ada statement yang mengatakan kalau Anda pakai alat ini Pak, nanti sehari itu bisa sampai 200 mobil loh. Kalau dengan 4 hidrolik misalnya, beda dengan alat lain gitu. Itu saya rasa juga nggak ada statement seperti itu. Tapi kalaupun Anda ada, itu menyesatkan. Kalaupun ada ya statement seperti itu statement yang menyesatkan gitu lah. Makanya kita harus terus bagikan informasi seperti ini, kita harus mengedukasi untuk apa ya, supaya kita terbuka semua gitu. Jadi bedakan kondisi rame sama peralatan itu dibedakan. Itu jelas-jelas dua hal yang berbeda walaupun satu bidang usaha cuci mobil. Anda mau meramaikan dan memajukan usaha cuci mobil Anda, bukan peralatan yang Anda fokuskan, tapi manajemen. Bagaimana Anda mengelola SDM, bagaimana Anda memberikan pelayanan kepada pelanggan Anda yang sebaik-baiknya. Orang itu nanti pasti akan kembali, ajak teman-temannya yang lain, aman, nyaman, dan lain sebagainya. Nah itu yang dimau orang, yang dicari orang. Saya kasih tahu, pelanggan tidak mau tahu Pak Anda pakai hidrolik merek apa. Ini yang perlu Anda catat. Anda mau pakai hidrolik merek dari planet lain, dari bumi, dari Jakarta, dari Indonesia, dari Malaysia, dari Brunei Darussalam, pelanggan tidak mau tahu itu. Yang dimau pelanggan adalah ketika mobilnya dicuci bersih, dicuci, diangkat hidrolik yang sama ya. Kalau misalnya sekarang lagi hard-track, musimnya hard-track, yang rodanya diangkat itu jadi pertimbangan juga. Tapi yang tahu pelanggan adalah bersih. Entah, nggak mau tahu mereknya apa. Jadi kalau kita survei pelanggan itu, maksudnya kita ajak diskusi gitu, mereka nggak pernah nanya, ini pakai hidrolik merek apa Mas? Nanti kuat nggak Mas ini Mas? Ketika sama-sama hidroliknya sama, posisinya, tipenya sama, orang nggak nanya. Tapi biasanya yang jadi pertanyaan, kalau ada hidrolik H, ada hidrolik X, nah itu, Mas, kayak kalau saya lihat yang itu kayak nggak aman deh. Nah itu nanti ada komentar seperti itu, tapi nggak mau tahu mereknya apa. Jadi Anda jangan berfokus kepada peralatan dan mereknya, jangan. Ini untuk apa ya, pengetahuan kita, supaya apa? Supaya ke depan yang fokusnya kita bukan lagi pada hal-hal seperti itu. Ya, bukan tidak penting, itu juga penting sekali. Cuman seperti yang saya bilang tadi, bahwa fokus kita adalah pelayanan. Bagaimana cara melayani pelanggan supaya kita puas. Itu aja sih yang ditahu. Kalau Anda mau tanya mereknya apa Mas, yang harganya berapa itu, ya nggak apa-apa sih. Anda nggak apa-apa berpikir seperti itu. Ya, saya bagikan terus video seperti ini, dan saya terus ulang saya bagikan di channel YouTube Emos Jakarta. Dan kalau ini memang membantu Anda, memberikan Anda apa istilahnya
informasi yang berguna, Anda silahkan subscribe, dibantu, terus kemudian like, komen, share di sosial media Anda. Ya, kalau mau kritik dan saran, kira-kira kata-katanya kurang seperti ini, silahkan komen di kolom komentar. Nanti saya respon, saya bahas, saya balas. Sampai jumpa di video-video Emo selanjutnya, dan M-Wash tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda. Itu kompresor nyala ya? Dia matiin dulu. Matiin dulu.